Engkau layak terima pujian kami. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami, kami ada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami ucapkan selain rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu atas pemeliharaanmu, atas kasih setiamu yang begitu besar dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Pagi hari ini kalau kami masih boleh ada di dalam rumah-Mu, kami masih boleh datang di dalam hadirat-Mu dengan tubuh yang sehat diberkati. Semua karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami membawa tubuh jiwa roh kami di hadapan Engkau sebagai persembahan yang hidup, sebagai rasa syukur kami karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari-hari ini yang dapat kami ucapkan hanya ucapan syukur kepadamu, ucapan syukur yang begitu besar atas kesetiaan-Mu, atas kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami akan mulai ibadah kami. Engkau bekerja, kami tahu Engkau ada di tengah kami. Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh menaikkan pujian syukur kepadamu. Hati kami boleh bersorak-sorai di hadapan Engkau, sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Urapi ibadah kami Tuhan dari awal, pertengah sampai selesainya. Kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Ketika kuasa-Mu bekerja, kami semua Tuhan mendapatkan sukacita, damai, sejahtera yang daripada-Mu. Apapun yang ada menjadi masalah persoalan dalam hidup kami hari-hari ini, kami percaya ketika kami datang di dalam hadirat-Mu, kami mendapatkan kelegaan Tuhan di hadapan Engkau. Kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan jawaban atas setiap persoalan-persoalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau bekerja di dalam hidup kami, Engkau bekerja di dalam tempat ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau lingkupi kami dengan kuasa-Mu, dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami semua yang datang beribadah pada pagi hari, kami semua boleh dilindungi Tuhan. Kami semua boleh Tuhan Yesus disertai oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Engkau bekerja dan mengurapi setiap pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Secara khusus bagi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau akan berbicara atas kehidupan kami. Firman-Mu akan senantiasa memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Tuhan di dalam kehidupan kami. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Menyadari kalau hari-hari ini kita masih ada, kita masih sehat, nafas kita masih ada ya, detak jantung kita masih berdetak, semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Dia menghiasi setiap kehidupan saya dan saudara dengan kemurahan-Nya. Mari terus angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sebab Dia Allah yang sungguh baik. Haleluya. Amin, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Yesus. Haleluya. Menghiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita mau bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Dia sanggup memberikan kegirangan dan sukacita dalam hidup saya dan saudara. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, amin. Oh, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku. Amin, haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya. Amin. Oh, haleluya. Kataku hari ini, Tuhan, ku bersuka. Amin. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Oh, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Sama-sama katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Amin, haleluya. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku. Amin. Ku bersuka sebab Dia, ku bersuka sebab Dia ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberikan kegirangan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kita mau tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Alangkah indahnya bila kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Glory, haleluya. Alangkah indahnya jalan
Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu, Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terhebat terbesar, Kau yang terhebat Tuhan, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya, amin, haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan, amin, haleluya. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Yesusku dahsyat, Dia yang terhebat, terbesar dalam hidup saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Nanti Ibu Sisi berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Engkau memiliki kuasa Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami Bapa. Boleh rasakan hadirat ada di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami tahu apa yang kami beri tidak sekali benar Yesus berikan bagi kami. Mohon terlalu besar Tuhan Yesus. Tetapi inilah Tuhan Yesus menjadi kasih kami bagimu. Kami mau memberikan yang terbaik yang kami miliki Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap persembahan kami. Boleh Tuhan Yesus membantu pelayanan di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita dengan menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku Tuhan, betapa hati berterima kasih Yesus, berterima kasih Yesus. Kau mengasihi, Kau memilikiku, Kau memilikiku.
Biarlah Engkau memakai setiap hidup kami menjadi alat-Mu Tuhan, di waktu-waktu yang masih Engkau berikan dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena hari-hari yang kita perlukan, yang kita butuhkan hanya firman Tuhan yang senantiasa boleh memberikan kekuatan. Firman Tuhan senantiasa menjadi jawaban atas setiap persoalan-persoalan kita. Apapun yang kita hadapi, kita tahu ada keajaiban Tuhan yang senantiasa Dia kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Mari andalkan Tuhan dalam hidupmu, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Firman-Nya memelihara saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Kami mencari kasih sejak. Haleluya. Kemanakah kami berseru saat badai datang memberi. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu berikan segala sesuatu. Kemanakah Tuhan, kemanakah kami mencari kasih sejak. Haleluya. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu
dunia sedang dilanda badai. Haleluya. Ada banyak hal yang menimpa dunia ini menggenapi firman Allah. Menjelang kedatangan Yesus, dunia bergelora, langit bergoncang, tapi kami percaya kerajaan Allah tidak pernah bergoncang karena ada Yesus sebagai raja di atas segala raja. Itu sebabnya kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu berfirmanlah pagi hari ini. Hanya firman Allah yang memberikan jaminan yang pasti bagi kami. Hanya firman Allah yang akan membuat kami kuat, mampu menghadapi berbagai macam badai dunia ini. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Seberapa umat Tuhan yang hadir pagi hari ini, Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pagi ini firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Yonatan. Silakan. Selamat pagi. Ini kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk beribadah. Biar kita mau pergunakan sebaik-baiknya kebutuhan kita lewat kita sama-sama nikmati. Sama-sama membuka kita. Kita akan buka kitab kita di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan untuk saudara semua pada pagi hari ini. 1 Timotius 6 ayat 6, demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Sekali lagi, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kita sekarang ini mulai memasuki tahun yang ketiga ya dari wabah COVID yang sedang melanda dunia ini. Ya. Tahun 2020 diawali dan tahun 2020 kita semua memasuki masa COVID ini, semua orang kan begitu panik ya. Dampaknya bagi manusia, bagi dunia. Tahun 2021 kita lewati juga masih suasananya begitu mencekam. Di akhir 2021 kita berharap semuanya sudah mulai berlalu, semua sudah mulai kelihatannya kembali normal. Ternyata memasuki awal 2022 kita kembali dikagetkan dengan merebaknya kembali wabah COVID ya dengan varian yang terbarunya Omicron. Hampir memasuki tahun yang ketiga kita masa seperti ini. Sebenarnya apa sih yang kita bisa pelajari atau kita dapat tarik hikmahnya dari situasi yang kita hadapi saat ini? Kalau saya lihat ada satu hal sebenarnya yang sepertinya Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Dan memang Tuhan ingin ajarkan kepada kita di dalam kita menjalani masa-masa pandemi ini. Apa itu? Rasa cukup. Sebelum pandemi ini semua manusia itu pergi berlomba-lomba di dunia ini ya. Mengejar karir, mengejar harta, mengembangkan bisnis, mengejar pencapaian-pencapaian di dalam ekonomi, di dalam bisnis, di dalam teknologi, pengetahuan. Semua berlomba dengan sekencang-kencangnya. Kita lihat perkembangan dunia dari tahun 2000 sampai tahun 2020, 2019.
Perkembangan dunia begitu pesat. Semua bidang menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Seperti kendaraan yang digas kencang sekali larinya. Tiba-tiba di akhir 2019 terjadilah wabah COVID yang membuat dunia kaget. Itu seperti kendaraan sedang lari kencang, sekencang-kencangnya, mungkin melewati batas maksimum kendaraan itu, tiba-tiba ditarik rem. Mendadak diinjek remnya. Apa yang terjadi? Ya saudara bisa bayangkan, saudara naik mobil kencang gitu, terus saudara injek rem. Nyungsep, saudara. Penumpang di dalam itu nyungsep semua. Ya itulah manusia di dunia ini, sehebat-hebatnya kita. Pencapaian-pencapaian yang begitu luar biasa. Begitu Tuhan injek rem, Tuhan bilang stop, cukup. Semua nyungsep. Ekonomi nyungsep. Ya. Kesehatan nyungsep. Ya. Banyak hal-hal yang membuat kita semua mengalami situasi di mana kita menyadari bahwa kita manusia sebenarnya hanyalah orang makhluk atau makhluk yang tidak berdaya apa-apa. Kan sebenarnya. Sepertinya lomba-lomba tanpa kenal rasa cukup. Pengen semaksimal mungkin, kejar semuanya, ingin dicapai semuanya. Tapi dan adanya COVID ini, semua ngerem. Itulah yang Tuhan ingin ajarkan, rasa cukup. Ya. Kalau dulu biasanya kita makan enak di luar, ke restoran, kuliner, di mana ada tempat makanan yang baru, yang lagi viral didatengin. Sekarang cukup kan di rumah saja, paling order online. Mengembangkan bisnis dengan klien meeting sana sini. Sekarang nggak bisa, cukup meeting online. Dulu kita mengejar, ya, berlomba maksimal aja, gak kenal waktu. Di kantor gak pulang-pulang, kerja sampai pagi. Sekarang cukup di rumah saja. Apalagi sekarang cukup di rumah saja. Jaga kesehatan, makan vitamin, makan yang sehat, cukup di rumah saja. Yang namanya manusia itu memang nggak ada cukupnya. Ya, apalagi harta. Firman Tuhan sendiri berkata pada akhir zaman akan datang masa manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mereka akan mencari harta itu sepos-pos sebanyak-banyaknya. Seperti minum air laut, yang makin diminum makin haus, nggak ada berhenti-berhentinya. Itulah situasi yang kita tanpa sadari membuat manusia di dunia ini kehilangan arah hidupnya. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Gereja menjadi tanpa sadar terpengaruh oleh dunia ini, menjadi gereja-gereja yang jemaat-jemaat yang menuntut aja maunya sama Tuhan. Maunya diturutin, keinginan diturutin. Apa yang dia mau Tuhan penuhi. Menjadi orang-orang yang tak tahu bersyukur, tak tahu berterima kasih. Hanya memanfaatkan Tuhan, mencari Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Memenuhi keinginan pribadi, keinginan hati. Sampai Tuhan katakan, stop, cukup. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Kalau bahasa terjemahan lama Alkitab itu besar labanya. Kita datang beribadah itu menjadi koreksi kita. Kenapa kita beribadah saat ini? Kenapa nggak di rumah aja? Ya. Harus menjadi perhatian kita. Kita harus kembali ke inti masalahnya. Ibadah itu adalah wujud cinta kita kepada Tuhan. Karena kita memerlukan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Orang yang beribadah dengan rasa cukup itu beda dengan orang yang datang beribadah dengan rasa kurang.
kurang terus. Sudah diberkati Tuhan segini, masih kurang. Sudah diberi Tuhan segini, masih kurang. Maunya apa? Beribadah supaya apa? Supaya makin diberkati. Supaya makin ditambahin lagi sama Tuhan. Itu yang sudah terjadi tanpa kita sadari. Dalam gereja Tuhan pun sudah itu terjadi. Nah sekarang saat seperti ini, apa yang kita mau? Mau lebih kaya lagi, untuk apa? Mau punya baju lebih banyak lagi, untuk apa? Saudara nggak keluar-keluar rumah. Kita kembali ke rasa cukup. Itu yang memberi keuntungan. Karena apa? Karena kalau kita beribadah berarti dengan rasa cukup, maka yang keluar adalah ucapan syukur. Yang keluar adalah terima kasih. Penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Tapi kalau saudara datang dan rasa kurang, aduh saya kurang kaya, kurang banyak berkat nih, bisnis saya kurang berkembang nih, saya datang kepada Tuhan. Saya kurang bahagia nih, saya kurang senang-senang nih, saya mau datang kepada Tuhan. Itu sudah tanpa saudara sadar menyalahgunakan ibadah itu. Dan saudara menuntut berkat-berkat yang menurut saudara akan saudara senang. Tapi itu bukan yang Tuhan inginkan. Kita kembali kepada intinya, ibadah itu harus disertai rasa cukup. Itu yang akan membuat kita mendapat keuntungan yang besar. Ya. Kata cukup di sini dalam bahasa asli Alkitab itu autarkeias, itu artinya itu self satisfaction, puas diri, atau konten. Konten itu artinya full, puas. Apakah saudara datang kepada Tuhan dan saudara merasa puas dengan Tuhan selama ini? Oleh karena itu, kalau saudara merasa puas dengan Tuhan, saudara datang nggak ada yang lain, nggak ada tuntutan lain, sudah puas. Saya hanya berterima kasih. Dulu ada lagu Pantai Kosta yang cukup sering dinyanyikan mungkin tahun-tahun 80-an. Mungkin saudara sebagian masih tahu, mungkin juga yang baru-baru nggak tahu. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengannya, keperluan dia cukupkan, puji Tuhan ku puas, ku sungguh puas, puas dengannya. Itu. Sekarang mungkin lagu itu nggak cocok sama sekarang, makanya nggak jarang dinyanyikan. Dulu kalau nyanyi lagu itu, waduh, jemaat Pantai Kosta itu semangat sekali. Walaupun pada saat itu jemaat, khususnya Pantai Kosta, rata-rata masih sederhana, atau mungkin malah di beberapa tempat masih di bawah perekonomiannya. Sekarang kita jemaat itu sudah diberkati. Itu udah kayak dulu lagi, GPD itu udah begitu diberkati. Tetapi semua jadi ada lagi rasa puas. Kita harus kembali firman. Rasa puas, puas. Membuat kita menerima keuntungan yang besar, berkat yang besar. Ya. Ya. Kata ibadah di sini itu bukan hanya kebaktian. Ya, kalau dalam bahasa asli Alkitab itu eusebia, itu artinya beribadah. Bukan ibadah pertemuan ibadah seperti ini saja. Tapi ibadah dalam arti menyeluruh, hidup beribadah, kesalehan, itu arti dari kata eusebia itu. Artinya apa di sini? Memang kalau kita hidup beribadah, disertai rasa puas, rasa cukup, itu membuat keuntungan yang besar. Mungkin kita sekarang ini berada ke situasi di mana kita merasa, waduh, banyak yang kurang gitu dalam kehidupan kita. Karena dampak pandemik yang sudah sekian lama terjadi. Dalam hal pemberian atau memberi dan menerima, rasa cukup itu tergantung pada kedua belah pihak. Pertama yang memberi dan kedua yang menerima. Dalam 1 Timotius 6:6 ini dari aspek si penerima. Dikatakan ibadah itu akan, kalau disertai rasa cukup, itu memberi keuntungan besar dari aspek si penerima. Si penerima merasa cukup, merasa puas atas apa yang sudah dia terima.
Makanya dia bisa mendapat untung yang besar. Makanya dia bisa bersyukur, dia bisa berterima kasih. Ya. Kita harus sadar, Tuhan tuh memberi kepada kita cukup. Tuhan nggak pernah memberi kita kurang. Hanya kita yang merasa kurang. Dalam Filipi 4 ayat 19, Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan tuh berinya itu cukup. Memenuhi, membuat kita puas. Nah sekarang dari kita si penerima ini, apakah kita merasa cukup, puas, merasa cukup? Kalau kita tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas, nah itu masalahnya ada di kita. Kita nggak akan pernah bisa mendapat kesejahteraan, merasa mendapat untung yang besar. Sehingga kita tidak pernah tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau dari segi si pemberi, rasa cukup itu artinya apa? Kita baca dalam 2 Korintus 12. Ayat 8, 9, 10 saya akan bacakan. Ini adalah suatu pengalaman Paulus. 2 Korintus 12 ayat 8, 9, dan 10. Demikian firman Tuhan. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini ada suatu pernyataan Paulus berdasarkan pengalaman hidupnya. Di mana dia sempat merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Dan dia sudah berdoa berkali-kali kepada Tuhan. Supaya utusan iblis yang membuat duri dalam dagingnya itu diangkat. Dikatakan dia sudah 3 kali berdoa. Tapi ternyata firman Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah ini aspek cukup di sini adalah cukup dari si pemberi. Ya. Kalau tadi cukup di dalam Timotius itu dari si penerima. Merasa puas, merasa cukup. Kalau di dalam 2 Korintus ini firman Tuhan yang berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Seperti tadi kita baca dalam Filipi 4:19, Allah itu memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Cukup. Allah memberi kepada kita itu cukup. Cukup di sini artinya apa? Itu kalau dalam bahasa aslinya itu archeo, itu artinya memadai. Memadai itu artinya apa? Yang diberi itu pas sesuai dengan kebutuhan orang yang diberi. Jadi Allah nggak memberi kurang. Dia memberi memadai, mencukupi itu artinya memadai. Ya kalau bahasa Inggrisnya sufficient, memadai. Bukan mepet-mepet. Bukan cukup sini, bukan pas-pasan. Memadai itu artinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sesuai dengan apa yang diperlukan. Seperti tadi Filipi 4:19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Itu memadai. Menurut kekayaan dan kemuliaan. Jadi kalau di dalam 1 Timotius tadi kita sebagai penerima dituntut untuk menerima dengan rasa cukup, rasa puas. Di dalam 2 Korintus ini Tuhan berkata, kasih karuniaku padamu itu cukup. Memadai. Pas sesuai keperluan. Hanya kadang-kadang kita aja yang merasa nggak cukup. Padahal Tuhan bilang, Tuhan memberi itu cukup sesuai keperluan. Nggak ada yang kurang. Makanya banyak kali kita berdoa Tuhan tolong saya, Tuhan saya mau ini, Tuhan mau itu. Kayaknya kita merasa kurang terus. Tapi firman Tuhan bilang di sini, cukup. Kasih karuniaku bagimu itu cukup, memadai, sesuai keperluan. Nah itu harus kita pelajari, harus kita jadikan suatu sikap mental menghadapi situasi dunia yang sulit pada akhir-akhir ini. Kalau tidak kita bisa gila, kita bisa stres. Karena apa? Banyak orang yang merasa, aduh saat ini
Di sini bicara tentang bagaimana Tuhan itu melihat apa yang kita hadapi saat ini ya. Dikatakan ayat ke-9 tadi 2 Korintus 12. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kelemahan di sini bahasa aslinya astenia, itu bicara tentang bukan cuma lemah secara fisik, bukan cuma badannya lemah. Karena ini bentuk katanya adalah kata feminim. Itu kata feminim itu memiliki arti figuratif, artinya gambaran yang lebih luas. Dalam bahasa Yunani itu ada jenis-jenis kata itu ada apa? Ada gendernya. Kalau dia menggunakan bentuk feminim itu biasanya artinya lebih luas. Bisa berarti kiasan, ya, tidak hanya secara fisik. Kata kelemahan di sini enggak cuma kelemahan fisik, tapi berarti segala sesuatu yang butuh dukungan, segala sesuatu yang butuh bantuan. Kelemahan di sini bisa mencakup fisik, mental, moral, spiritual, sosial, semua hal yang membutuhkan dukungan. Ya. Jadi ketika kita berada pada situasi kondisi di mana kita merasa kita butuh dukungan, kita merasa butuh bantuan, kita butuh support, itu kita sedang menghadapi kelemahan, menghadapi di sini astenia tadi. Nah saat ini semua orang merasa seperti itu. Siapa di saat sekarang ini yang tidak merasa membutuhkan pertolongan? Tidak merasa lemah, tak berdaya secara ekonomi, tak berdaya secara menjaga kesehatan, tak berdaya ketenangan, tak berdaya, semua tak berdaya. Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak mampu kita, nggak berdaya. Kita semua sekarang ada kekurangan, kurang. Ada yang kurang sedikit, penghasilan berkurang, bisnis mundur, bahkan tutup. Ada yang kekurangan secara emosional, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, karena situasi yang begitu mencekam. Ini kita semua menghadapi kelemahan-kelemahan. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan menjadi sempurna. Ini suatu hal yang sangat menarik ya, kalau kita perhatikan ya. Kata kuasaku menjadi sempurna itu di dalam bahasa aslinya digunakan kata teleitai. Jadi kita berkata, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, teleta. Kalau kita dengar kata di dalam Yohanes 19 ayat 30, ketika dia sudah menjelang ajalnya. Yohanes 19 ayat 30, dikatakan demikian firman Tuhan, Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, atau tetelestai dalam bahasa asli Alkitab. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tetelestai dengan teletai itu sama kata dasarnya teleo, artinya sempurna, selesai, finish, perfectly finished, selesai dengan sempurna. Artinya apa di sini? Kita melihat di sini. Justru ketika kita menghadapi situasi di mana kita merasa enggak terlemah, butuh support, butuh dukungan. Dikatakan oleh firman Tuhan, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi teletai, telestai, teleo, selesai, sempurna, perfect. Betapa kelemahan itu rupanya menjadi suatu titik di mana disitulah Tuhan tuh menyatakan kekuasaannya. Kuasa Tuhan menjadi sempurna, menjadi tuntas tugasnya atau fungsinya ketika kita menjadi dalam kelemahan. Dia bisa berperan maksimal di situ. Sama seperti ketika Yesus disalib. Pada puncak kelemahan sebagai manusia, dia berkata, tetelestai. Sudah selesai. Artinya apa? Sebagai manusia dia sudah lemah pada kondisi puncak. Udah nggak bisa lagi yang lebih lemah dari itu. Maka pada saat itulah kuasa Tuhan yang Maha Kuasa itu
turun atas kehidupannya. Dikatakan di dalam Filipi, dia merendahkan diri kayu salib. Kemudian dikatakan apa? Oleh sebab itu Allah sangat meninggikan sebagai manusia. Sungguhnya titik baliknya di mana sebagai Allah itu menjadi maksimal. Itu yang dimasukkan oleh Paulus juga di sini dalam 2 Korintus 12 tadi. Ketika kita merasa tak justru pada saat itulah sebenarnya kuasa Tuhan itu. Kalau saudara merasa siap, saudara saudara mampu. Kuasa Allah sempurna di dalam kelemahan kita. Jadi dalam hidup ini memang pasti di mana Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang Paulus tadi sudah berdoa berkata, tetap Tuhan tidak kabulkan. Ada titik-titik yang Tuhan berikan pada kehidupan kita menjadi kelemahan kita, kekurangan kita. Secara fisik, secara mental, secara emosional, ya, secara sosial. Ya. Saat ini juga kita penderitaan, kesesakan. Tuhan izinkan terjadi. Kita berdoa Tuhan tolong saya supaya jangan kena corona. Kena juga. Tuhan keluarga sejalan. Tuhan tolong berkati saya. Mundur juga, bangkrut juga, tutup juga. Kita mau tidak. Kita harus belajar melihat bahwa justru pada titik-titik terlemah kita, kuasa Tuhan itu mampu bekerja dengan sempurna. Ini poin harus kita pahami saat-saat ini menghadapi situasi dunia yang begitu mencekam dan menakutkan tadi. Kemudian dikatakan lagi selanjutnya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kembali dikatakan oleh Paulus, karena dengan kesadaran yang penuh tadi akan peranan kuasa Allah ketika kita sedang menghadapi kelemahan, dia berkata justru aku menjadi bermegah atas kelemahan. Dia jadi malah bermegah, aku punya kelemahan ini, aku punya kesulitan ini, aku punya masalah ini, aku punya kesukaran ini. Dia bermegah karena apa? Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku di dalam kelemahan-kelemahannya tadi, kekurangan-kekurangannya tadi. Kata turun menaungi aku ini dalam bahasa asli Alkitab itu episkeno itu artinya berkemah. Kalau bahasa secara letterlek arti episkeno itu berkemah. Ketika kita sedang lemah, sedang tak berdaya, Tuhan itu kuasa Tuhan itu turun berkemah. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, itu adalah kesempatan bagi Roh Allah itu untuk masuk. Kuasa Tuhan itu bekerja di titik-titik kelemahan kita. Ya. Jadi jangan kita selalu mengeluh kalau kita menghadapi masalah yang nggak selesai-selesai. Ada titik-titik yang membuat kita merasa lemah, tak berdaya. Ada lagunya itu, di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ya itulah. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Roh Kudus itu dikatakan sebagai penolong. Kalau saudara nggak punya masalah, nggak butuh pertolongan, ya kapan saudara mengalami Roh Kudus sebagai penolong? Roh Kudus dikatakan penghibur. Kapan saudara bisa mengalami Roh Kudus sebagai penghibur? Kalau saudara nggak pernah susah. Justru ketika saudara susah, saudara bisa mengalami Roh Kudus itu sebagai penghibur. Saudara sedang lemah, butuh bantuan, butuh pertolongan, saudara bisa mengalami Roh Kudus sebagai penolong. Saudara melalui jalan buntu, nggak tahu harus berbuat apa, semuanya serba salah. Saat itu saudara akan bisa mengalami Roh Kudus sebagai penasehat ajaib. Sebagai penasehat, Parakletos itu berfungsi ketika kita berada pada kelemahan-kelemahan kita. Ya, kita harus sampai pada sikap seperti Paulus, justru bermegah. Oh, terima kasih Tuhan buat persoalan ini.
Terima kasih Tuhan buat ujian yang kau izinkan. Maka dikatakan di ayat 10, karena itu aku senang, kata Paulus, dan rela. Senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan. Ini pola pikir dunia bilang ini orang gila. Siapa yang senang susah, senang menderita, senang dianiaya? Tapi ketika Paulus melihatnya dengan sudut pandang yang benar, dia justru melihat ini adalah suatu kesempatan bagi kuasa Allah itu jadi sempurna. Teletai. Kuasa Allah itu jadi turun berkemah di tempat dia. Episkeno. Kelemahan-kelemahan itu menjadi titik yang penting bagi kuasa Allah berperan maksimal dalam kehidupan kita. Sebab itu dikatakan oleh Paulus selanjutnya, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, ini kesimpulannya. Karena apa? Karena ketika aku lemah itulah kuasa Tuhan itu yang masuk, membuatnya menjadi kuat, menjadi maksimal. Kata kuat di sini, natos itu artinya cukup kuat atau mampu. Ketika kita menyerahkan segala kelemahan-kelemahan kita, situasi kita, kondisi kita yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, tidak nyaman kepada Tuhan. Dan Tuhan turun kuasanya, bekerja sempurna dalam kehidupan kita. Maka pada saat itulah kita akan melihat bahwa ternyata kita sanggup. Ternyata kita cukup kuat untuk menjalani hidup ini. Mampu melewati semua persoalan itu, mampu melewati semua masalah itu. Ternyata bisa gitu. Ketika saudara menyadari bahwa kelemahan, kekurangan, titik lemah saudara itu adalah kesempatan bagi Allah untuk bekerja maksimal. Dan saudara serahkan kepada Tuhan. Kita ternyata mampu gitu melewatinya, mengatasi kehidupan ini, masalah yang sulit itu. Tapi justru kita saudara berkeluh kesah atas segala kelemahan, kekurangan, saudara marah sama Tuhan, Tuhan gak jawab-jawab. Apa yang saya butuhkan kok Tuhan gak penuhi, Tuhan gak mengerti saya. Tuhan gak akan pernah bisa mengalami kuasa Tuhan yang maksimal. Tapi seperti Paulus tidak menyadari bahwa justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan jadi sempurna. Justru dalam kelemahan kuasa Tuhan turun berkemah di tengah-tengah kehidupan kita. Maka di saat lemah, di situ aku kuat. Di situ aku mampu. Ada amin? Ada amin? Puji Tuhan. Ya. Inilah pesan firman Tuhan pagi hari ini bagi kita semua. Ya. Di saat-saat yang sulit seperti saat ini, kita menghadapi berbagai macam kelemahan, ingat, sadar. Ya, jangan berkeluh kesah. Kasih karunia Tuhan itu cukup. Cukup memadai. Kalau ada hal yang seperti nggak selesai, sepertinya Tuhan nggak jawab apa yang kita butuhkan, di titik kelemahan kita, sadarlah bahwa itu justru kesempatan yang Tuhan ingin pergunakan saat-saat ini untuk Dia menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita bisa jalani hari-hari kita di masa-masa yang sulit ini dengan penuh damai, penuh sukacita. Kita bisa tetap beribadah seperti di 1 Timotius 6 dengan rasa cukup, rasa puas, rasa tenang. Ku sungguh puas dengan Yesus. Segala keperluan Dia cukup. Ji Tuhanku puas, ku sungguh puas dengan Tuhan. Ya, pagi hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi renungan bagi kita semua menghadapi masa-masa yang sulit ini. Ingatlah, kasih karunia Tuhan itu cukup. Terimalah itu dengan rasa cukup. Beribadahlah, hiduplah beribadah dengan rasa cukup. Kerja dengan rasa cukup. Olah dengan rasa cukup. Berusaha dengan rasa cukup. Beribadah dengan rasa cukup. Melayani dengan rasa cukup. Maka yang akan keluar dari hidup kita adalah ucap syukur. Itulah yang membuat kita menikmati keuntungan yang besar. Berkat yang besar dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi pada hari-hari ini. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Saya ingat Yesus
ketika ditanya oleh murid-muridnya, bagaimana cara berdoa yang benar? Yesus berkata, Matius pasal 6 ayat 11, berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Kenapa Yesus ajarkan demikian? Karena hidup kita ini hari ini, saudaraku, seringkali kita lupa. Hidup itu hari ini. Besok bukan kita punya. Kita harus mengerti ini. Ya. Jadi kalau tadi dikatakan secukupnya itu memang itu Alkitabiah, itu ajaran dari firman Tuhan. Nah, kalau kita memahami secukupnya, kita nggak perlu, kata orang Jawa itu nggak perlu ngoyo hidup ini. Santai aja. Ya. Orang yang hidupnya santai, dia penuh dengan sukacita. Dia penuh dengan damai sejahtera. Sehingga tidak ada yang dikhawatirkan. Kalau saudara bandingkan ajaran Kristen itu luar biasa. Luar biasa. Itu menyangkut kehidupan kita hari-hari. Ya. Nah, kalau kita bisa memahami dengan benar firman Tuhan, tidak ada yang kita khawatirkan, tidak ada yang kita takutkan. Sebab semua yang terjadi di atas muka bumi ini menggenapi firman Allah. Saudara bayangkan 2020 muncul COVID. 2021 COVID-nya sama, namanya yang beda. Sekarang 2022 COVID-nya masih ada, namanya berbeda, Omikron. Saya pikir-pikir, kenapa ya? Ada apa kira-kira? Saya ingat di dalam kitab Wahyu, ketika meterai dibuka. Ya, ada 6 meterai di dalam kitab Wahyu itu. Salah satu meterai yang keempat. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 11. Meterai yang keempat itu apa? Meterai yang keempat adalah penunggang kuda itu bernama Maut. Maka saudaraku sekalian, Maut inilah yang sekarang merajalela sehingga banyak orang yang mati karena pedang. Perang, pedang itu kalau bicara pedang di dalam Alkitab itu perang. Ya. Banyak orang mati karena bala sampar. Nah, inilah COVID. Saudara, udah berapa banyak korban dari COVID? Dan ini tidak akan berhenti. Makanya kita harus ngerti firman Tuhan. Jadi kalau kita ngerti ya sudah. Mau bilang apa? Memang firman Tuhan sudah katakan bahwa meterai keempat itu sedang dibuka. Saudara lihat sekarang, setiap hari orang mati oleh COVID, oleh peperangan. Sekarang Rusia mau perang lagi, saudaraku sekalian. Ya. Perang gak pernah habis di dunia ini. Sebab itu mari kita mau hidup menurut firman Tuhan. Beribadalah, saudaraku sekalian, dengan benar. Hiduplah secukupnya. Apa orang Kristen gak boleh kaya? Boleh. Berkat itu kan dari Tuhan. Tapi bukan itu hal yang utama. Ya, bukan itu. Kita mau hidup
sesuai apa yang Tuhan ajarkan. Maka saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita bisa aminkan. Haleluya. Itu yang membuat hidup kita tenang. Ya. Tapi kalau kita tidak paham firman Tuhan, saudara bayangkan, banyak sekali orang menjadi takut. Takut mati. Padahal firman Tuhan katakan, penunggang kuda meterai keempat itu bernama maut. Berbahagialah kita pagi hari ini yang diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pedoman hidup. Kebenaran firman Allah, kita akan nikmati damai sejahtera. Tuhan memberkati, kita bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku, haleluya. Hanya firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, Haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan ya Bapa. Kami boleh ada di dalam rumah Tuhan saat ini. Kami boleh menikmati Tuhan firman Tuhan untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Seberapa kami yang ada Tuhan di pagi hari ini, kami
Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh berbahagia, kami boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami selain kami mau memuji, menyembah Tuhan. Wah, pujian kami, penyembahan kami boleh merasakan Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan? Kami hanya sujud di hadapan-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Kau telah membentuk kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh kuat untuk menghadapi hari-hari kami. Di hadapan kami Tuhan, betapa Tuhan kami menakutkan Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan mengingatkan kami kembali, agar kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak mampu, dan tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Tuhan jagalah kami, lindungilah kami Tuhan, jaga sertai kami Tuhan. Di perjalanan hidup kami butuh Engkau ya Bapa. Kami butuh firman Tuhan, Roh Kudus yang selalu Tuhan menyertai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh selalu bersyukur dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih waktu yang Tuhan berikan bagi kami ya Bapa, menikmati hari yang indah. Lindungi dan jaga kami ya Bapa. Setiap langkah hidup kami Engkau tuntun kami. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau tetap menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini, yang Tuhan boleh nikmati, kami boleh nikmati hari yang indah di rumah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Firman Tuhan telah ingatkan kami. Amin. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di setiap kehidupan kami. Berkatilah kami semua yang ada Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah membawakan firman Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan, bahkan Tuhan pelayanannya Tuhan. Keluarga besar Tuhan hamba-Mu. Bapak Gembala Tuhan berkati ya Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama Tuhan bergandengan tangan Tuhan, untuk sama-sama Tuhan meninggikan, mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Di sanalah kami Engkau melihat kami, betapa kami Tuhan saling mengasihi, saling bergandengan tangan. Di sanalah Engkau bersuka cita, agar kami bersuka cita Tuhan selalu. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati. Terima kasih. Sebentar Tuhan akan kami memberikan persembahan Ya Tuhan. Mari ya Tuhan. Haleluya. Sebagai ucapan syukur kami mau memberi yang terbaik bagi Amin. Tuhan. Berkatilah setiap umat-umat-Mu. Amin. Tuhan. Amin. Berkati setiap pekerjaan usaha apa yang Amin. Tuhan boleh percayakan ya Tuhan. Amin Tuhan. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan Terima kasih, Tuhan. Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa pelanggaran kami, Haleluya. ketidaktaatan kami ya Tuhan. Haleluya. Agar kami layak di hadapan-Mu, layak untuk menerima berkat-berkat-Mu yang Tuhan boleh siapkan di Terima setiap kasih, kehidupan Tuhan kami ya Tuhan. Terima kasihlah Tuhan. Haleluya. Inilah yang menjadi doa kami pagi hari, ucapan Haleluya. syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Yesus kekuatanku dalam hidup ini, persembahan. Haleluya. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi bersama dia hati ku tak akan goyah.
kehidupan saudara. Kita dengar pengumuman, silakan Bapak Parulian. Selamat pagi Bapak semuanya. Pagi, Puji haleluya. Tuhan, kita boleh ada karena kemurahan Tuhan pagi hari ini. Kita mengucap syukur juga firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Yonatan. Kita percaya firman yang kita dengarkan pagi hari ini memberikan kita kekuatan, pertolongan Tuhan dalam masa-masa sulit saat ini. Kita lihat jadwal ibadah kita 1 minggu depan. Untuk ibadah hari kita tanggal 20 Februari sudah masuki pertengahan di bulan Februari ini. Ibadah pagi hari, Solir Bapak Yudi, singernya Saudara Kornel dan Saudara Santi, konektan Ibu Panggabean dan Ibu Yohana, menerima tamu atau prokes Bapak Hendra. Untuk ibadah sorenya, Solir Ibu Yeli dan prokes penerima tamunya adalah Ibu Manulang. Untuk ibadah 1 minggu depan, ibadah tengah minggu, ibadah wanita diadakan ibadah Zoom online. Untuk ibadah pemuda diadakan di gereja di tempat ini hari Sabtu. Dan untuk Nisbah 2 juga setelah ibadah pemuda. Yang berikutnya adalah yang ulang tahun minggu ini kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Saudara Ezekiel yang ulang tahun tanggal 7 Februari. Dan Bapak Putra Rashid Siregar tanggal 7 Februari. Kami ucapkan selamat tahun dan mungkin juga ada yang ulang tahun ini tidak terliwat jemaat. Kami mengucapkan selamat tahun. Terima kasih dan kita doakan terus Bapak Gembala kita di tempat ini dan Ibu Gembala dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Yesus,
buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini, sejak awal ibadah, pertengahan, sampai pada tamatnya. Firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami hidup dengan secukupnya. Karena hidup itu hari ini. Sebab itu Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami, sehingga kami menyadari apa sebenarnya hidup ini. Itu sebabnya Tuhan, tambahkan iman kami, supaya kami tetap kuat, tetap mengasihi Engkau, hidup menurut firman-Mu, menjelang kedatangan Yesus yang semakin dekat. Terima kasih Bapa, kami berada di dunia yang sedang dilanda oleh berbagai macam badai, bencana alam di sana sini, peperangan di sana sini, maut mengintai kami dengan bala sampar, karena Tuhan sedang membuka materai yang keempat. Sebab itu Tuhan, ajar kami untuk takut akan Engkau. Ajar kami hidup menurut firman-Mu, supaya kami mampu menghadapi keadaan dunia yang semakin sulit ini. Terima kasih Bapa. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian pagi hari ini. Berkati umat-umat-Mu yang sudah datang kepadamu. Kami datang mengucap syukur. Kami datang berterima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kalau kami ada sampai saat hari ini, karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan Tuhan. Sebab itulah kami bersyukur. Kami berdoa buat saudara-saudara kami banyak yang tidak hadir karena sedang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, lawati, kunjungi mereka Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu, bahwa penyakit kamilah yang ditanggung oleh-Mu. Sebab itu Tuhan, kami sangat yakin dan percaya penyakit boleh datang tapi Tuhan lalukan. Sebab itu kami bersatu hati berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan, supaya mereka boleh kembali beribadah, mengucap syukur buat pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa buat saudara kami yang berulang tahun, buat Esel yang Tuhan sudah tambahkan usianya. Tuhan, juga kami berdoa buat Siregar, Bapak Putra Risaid Siregar. Tuhan, terima kasih. Kami doakan supaya Tuhan bukan hanya menambah umur mereka, tapi tambahkan kesetiaan, tambahkan ketaatan, tambahkan takut akan Tuhan, karena di tangan kanan-Mu umur panjang, di tangan kiri berkat yang limpah. Terima kasih Bapa. Umat Tuhan yang sudah melakukan firman-Mu, Tuhan memberkati sesuai dengan firman-Mu. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan, untuk kami menghampiri tata anugerah-Mu, karena dari sanalah datang pertolongan. Kami berdoa Tuhan, buat pemerintah dan bangsa kami. Tuhan, berikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri Kabinet, untuk memimpin bangsa ini dalam keadaan yang sulit. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, sanggup melakukan apa saja. Doa kami, berikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami untuk mengatasi semua persoalan hidup ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah dan kami terima berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah,
kami terima berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin.